Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke hadis yang lalu ya. Penjelasannya belum tuntas. Ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatun bis sama'is sabi'ati wa silsilatun bil ardis sabi'ah. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin, tidaklah dari seorang manusia, illa kecuali, wa fi ra'sihi silsilatani, di kepalanya itu ada dua tali. Ada dua tali yang mengarah, silsilatun bis sama'is sabi'ah, yang satu tali pada langit yang ketujuh, arahnya ke langit yang ketujuh, wa silsilatun bil ardi sabi'ah, dan yang satu tali lagi arahnya ke bumi yang paling dasar, petela yang ketujuh, lapisan yang ketujuh. Jadi satu tali ke atas ke langit yang ketujuh, satu tali ke bawah ke bumi yang paling bawah. Nah ini harus sekalian. Begitu juga orang meninggal, ruhnya kemana? Di alam barzah itu. Bagi ahli surga, orang ahli khair, husnul khotimah, ruhnya ke atas, di atas, ya, di petala langit yang ketujuh, alam barzahnya. Cuman suatu-suatu juga bisa kembali ke muka bumi, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala di sana bersama ahli sama, penduduk langit. Itu ahli khair, daripada mukmin yang husnul khotimah ya. Orang mukmin yang husnul khotimah tidak harus ulama aja, tidak harus kiai aja, tidak harus ustadz aja, tidak harus pak haji aja. Adalah tergantung amalnya, imannya orang. Bukan karena hajinya, ibadahnya yang banyak, tetapi yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa bangga dengan banyak amal kita. Mohon maaf, pergi haji tiap tahun, umroh tiap tahun, nggak bisa dibanggakan. Tetapi bagaimana akhlak kita di lingkungan, bagaimana kewajiban kita laksanakan juga kepada masyarakat. Ya, bagaimana akhlak kita, tergantung akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, ya, karena ilmu kita, maka ibadah kita semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini lagi menceritakan tentang akhlak, yaitu tawadhu.
Siapa yang ditempatkan di atas? Orang-orang ahli baik. Sedangkan yang di bawah adalah daripada mereka yang mendapat azab kubur. Ditempatkannya rohnya itu di langit, di bumi yang paling bawah, paling panas, lewatin lahar. Apa itu lahar? Apa kalau ya, perut bumi yang paling bawah, paling panas. Maka kita berusaha, mumpung kita masih hidup, berusahalah kita hidup ini di dunia kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk menuai panen nanti di akhirat. Jangan kita harapkan di dunia kita tinggalkan gak lama. Tetapi kita hidup ini di dunia jadikan untuk mencari bekal sebagai ladang panenannya nanti di negeri akhirat. Setelah kita kembali kepada Allah. Bentuknya banyak ibadah kita. Dan itu adalah lebih mudah mendapatkan keberhasilan, keuntungan daripada kita berusaha untuk dunia. Di dunia kita susah cari kerjaan, ya, dagang, modal 5 juta, mendapetin 1 hari untung 1 juta. 1 juta berarti berapa persen dari modal tuh? 20%. Modal 5 juta, pengen untung 1 juta 1 hari tuh. Gampang nggak? Bisa nggak kira begitu? Susah. Tetapi keuntungan akhirat yang kita lakukan tanpa modal uang, asal mau berangkat dari rumah menuju masjid. Kalau kita sholat di rumah pahalanya cuma 1 derajat katakan. Tapi kalau kita berangkat ke masjid pahalanya berapa? 27 kali sholat sendirian di rumah. Berapa lama? Bapak 27 kali lipat ganda, berlipat-lipat. Begitulah hilmnya Allah, rahmannya Allah kepada kita. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan sifatnya ya Rahman, pemurah kepada kita. Dengan apa? Keuntungan yang banyak. Cuman pada belum tahu sekarang, belum tahu dia. Makanya dianggap remeh aja tuh sholat berjamaah ke masjid, ya kan? Nanti kalau udah pulang coba. Maka kalau saya melihat Pak yang meninggal di sini lagi salat subuh, Pak Tikno, Pino Supino, Masya Allah, di depan saya jatuh, sholat subuh lagi sholat. Apalagi kita dengar cerita di rumah ya kurang enak badannya, kata istrinya biarin nggak usah ke masjid dah, berangkat juga ke masjid dia. Rupanya memang udah dituntun sama malaikat, kamu di sana, ya, di masjid kan lagi sholat, supaya mendapatkan nilai husnul khotimah. Jadi tidak harus ulama. Pak Supino juga insya Allah berhak dia mendapatkan surga, husnul khotimah. Biar nasib kita jadi tukang beca, tukang kuli, segala macam. Ya, tergantung kebersihan kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa. Nah, di sini ada 2 tali. Tali yang ke atas dipegang
oleh malaikat di langit yang ketujuh. Sedangkan tali yang satu lagi ke bawah dipegang oleh malaikat di dasar bumi yang paling bawah, nomor 7 paling bawah. Ada malaikat di sana yang pegang. Ya. Fa'idza tawaddu'a, maka apabila berbuat dia tawadu, rendah diri, nggak sombong gitu ya, kepada seseorang, pada siapapun juga, rafa'ahullahu, maka Allah mengangkat dia bisilsilati ilas sama'is sabi'ah, dengan tali yang arahnya ke langit ketujuh diangkat. Jadi dengan tawadu ternyata, bukan dengan sombong, menyebabkan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tawadu, dengan akhlak, bukan dengan kesombongan, apalagi ngaku sendiri pengen diangkat segala macam. Ya, tidak. Jadi cukup kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaduklah Anda. Itu tandanya berakhlak, berilmu. Sehingga ilmu masih lebih tinggi akhlak daripada ilmu. Justru kita menuntut ilmu supaya berakhlak. Berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Begitu. Bukan untuk jadi orang pinter, bukan. Bukan harus jadi tokoh, tidak. Ilmu yang kita dapat, walaupun kita bukan seorang alim, bukan kita seorang ulama, bukan kita ustadz, supaya amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan ilmu kita. Artinya sesuai dengan pengetahuan yang kita tahu. Kita melakukan baik itu yang wajib ataupun yang sunnah karena kita tahu ada ilmunya. Kenapa kita tawadu? Sebab kita tahu caranya untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita. Bukan kita harus menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya, belum tentu. Kalau kita ilmu pun banyak, kalau kita nggak tawadu, sia-sia ilmu kita. Ya, jadi harus tetap tawadu. Tawadu ini adalah merendahkan dirinya, ya, di hadapan orang lain, dan menerima keputusan apa aja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam menyampaikan hal sesuatu, punya ide dan sebagainya. Umpamanya di dalam rapat, dalam musyawarah dia punya pendapat, silakan. Tetapi bukan harus pendapat dia harus diterima terus. Kalau enggak ya coba dah gue lihat dah, coba dah gue lihat nanti dah, kalau enggak ini, kalau enggak itu. Itu kan salah satu sombong namanya. Tidak tawadu. Boleh kita berkomen, boleh kita punya pendapat, tetapi bukan kita paksakan tuh orang harus mengikuti bagaimana kita. Enggak. Ya. Jadi sekalian, ya, seperti kita lihat cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia singa, seperti apa namanya, serigala, seperti pokoknya di kalangan umat Islam itu banyak yang takut. Mereka itu karena takutnya pada Sayyidina Umar, dia sampai apa kata Sayyidina Umar, nurut aja udah, sebab dia orang yang sangat mempunyai pengaruh yang tinggi.
Tetapi ketika di rumah dia tawadu, ya, tawadu dia. Di satu saat pernah seorang sahabat zaman Sayyidina Umar pengen mengadukan tentang dia punya istri yang cerewet, Pak. Dia punya istri cerewet. Di sini ada nggak yang punya istri cerewet, Pak? Hanya nggak? Galak lagi sama laki, galak. Ya, galak, cerewet, mana muka merengut mulu, tau nggak merengut mukanya? Jarang mukanya manis depan kita, kecuali kalau bisa dibagi duit. Ya. Nah, mau tidur, asem mukanya, apalagi bangun tidur, tambah asem. Allah punya istri ya, cerewet luar biasa. Pengen mengadu kepada Sayyidina Umar, bagaimana itu caranya punya istri cerewet. Ya, datang dia ke rumah Sayyidina Umar, pengen mengadukan tentang suaminya yang cerewet, istrinya yang cerewet. Tahu-taunya begitu datang ke rumah Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Sampai di rumah Sayyidina Umar sendiri lagi diomelin sama istrinya. Diam aja, Pak. Diam aja, nggak nempeleng, enggak. Ya, kalau orang kampung kita barangkali punya bini kayak begitu, wah, tangan melayang. Ya, tetapi Sayyidina Umar enggak. Serah aja deh. Bab rumah tangganya jadi berantakan kalau dia layanin, sama kalau gitu dah. Ya, begitu tawaduknya yang membawa ketenangan dan kedamaian. Karena tawaduknya, akhlaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan lagi banyak cerita-cerita yang lain yang bawa kedamaian, ketenangan orang di lingkungan kita, lingkungan keluarga, di masyarakat dan sebagainya. Jangan buat gaduh, ya, dengan kesombongan kita, takut dan jangan. Lagi dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan kegagahan, dengan kesombongannya, jangan. Justru jangankan harta yang biasa yang membuat orang jadi sombong karena banyak hartanya, karena orang kaya. Ilmu, Pak, hati-hati. Jadi punya ilmu bukan memperbaiki akhlak kita. Kalau kita jadikan kesombongan, mencari ilmu hanya untuk debat, untuk menyalahkan orang, mencari kesalahan orang segala macam. Jangan. Untuk mencari kekurangan kita. Di mana kita ibadah masih kurang baik, akhlak kita kurang baik, dengan ilmu kita. Ilmu yang bermanfaat ibarat padi berisi. Ya, ibarat padi berisi. Coba kita lihat di ladang. Kalau padi udah umurnya sudah tua, itu akan apa? Berdiri tegak begini. Rantingnya apa rendah begini? Hah? Nunduk begini. Pada ngembel. Ya, pohon padi. Kalau padinya berisi begini semuanya. Coba kalau padinya nggak ada isinya, gabung. Ya, begini, Pak. Wah, ini tandanya nih gagal panen nih begini nih. Ya. Nggak ada isinya. Begitu juga kita. Ya, mencari ilmu, pengen yang berisi, yang bermanfaat, sehingga timbul kita tawadu, ya, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita dan memberitahukan kepada kita. Jadi orang itu bila mana dia tawadu, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang sombong, jalan
dada duluan Pak kalau jalan. Ya. Udah nggak pokoknya lenggangnya udah nggak keruanan lenggangnya juga. Ada jalan wah, ya begitu. Nah, maka ya. Wa idza tawadda'a rafa'ahu Allah bisilsilati ila as-sama'i sabi'ah wa idza tajabbara ay takabbara, dan apabila orang itu takabur, wada'ahu Allah, maka Allah letakkan dia, Allah rendahkan dia bisilsilati ilal ardi sabi'ah, dengan tali yang mengarah kepada bumi yang paling bawah, ditarik ke bawah, derajatnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Rawahu al-Kharaiti wal Hasan bin Sufyan wa Ibnu La'an wa Dailami, dan Imam Dailami. Wa fi riwayatin li Tabrani, dan di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, walil Bazzari, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bi isnadin hasanin, dengan isnad yang bagus. Apa sabda Rasul? Ma min adamiyyin, tidaklah dari seorang manusia, illa fi ra'sihi hakamatun, melainkan di kepalanya itu ada hakamah, ada kendali, ya. Biadi malakin, dipegang oleh satu malaikat, ya, di atas, satu malaikat lagi di bawah. Fa iza tawaddu'a, maka apabila dia tawadhu, kila, diperintahkan, lil maliki, kepada malaikat yang di atas, apa kata Allah? Irfa hakamatah, tarik talinya, gitu, kendalinya ke atas. Wa idza takabbara, dan apabila orang itu takabur, kila, maka diperintahkan, lil malaki, kepada malaikat yang di bawah, bo hakamatahu, tarik ke bawah tali kendalinya, ya, ditarik oleh malaikat paling bawah ke bumi yang paling bawah, ya. Jadi nasib orang yang meninggal dunia juga tadi saya katakan, kalau dia min ahlil khair, daripada orang-orang ahli kebajikan, min husnil khotimah, daripada orang yang akhir hayatnya dengan kebaikan, rohnya ditarik ke atas, ditarik ke atas langit yang ketujuh, serta para malaikat-malaikat dan para anbiya dan rasul yang ada di sana, ya, derajatnya. Sekarang andai kata mereka itu yang rendah, min ahli syarri, daripada orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang memutuskan silaturahim, yang durhaka kepada orang tua, ya, yang durhaka dengan keluarga dan banyak berbuat dosa kepada Allah, maka dia rohnya di bawah perut bumi, lapisan yang paling bawah, paling panas di sana. Sekarang kita masuk aja dah ke liang lahat umpamanya, atau liang kubur kalau lagi masih hidup, kemudian ditutup atasnya pakai papan aja lu dah. Kira-kira kuat nggak tuh 2 hari 2 malam di situ? Nah, panas di situ. Apalagi di bumi yang paling bawah, di bawah lahar sana, yang ada di perut bumi, yang begitu panas, ya.
Itu ruh-ruh orang-orang maksiat di sana ada. Nauzubillah min syarri. Jauhkan bermaksiat. Kalau ada dosa kita sesama kita, marilah kita saling memaafkan dan saling minta maaf. Minta maaf dan memaafkan. Bicaralah di antara kita untuk menyambung silaturahim kita. Jangan sampai putus hubungan silaturahim kita. Sebab la yadkhulul jannata, tidak bakalan masuk ke surga qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Pada siapa aja, orang-orang yang berjasa, yang nggak berjasa, harus kita tetap silaturahim. Dan andai kata kita ada kebencian, hilangkan tuh kebencian, nggak ada artinya. Jadi penyakit dalam hati, membuat kurus kering, membuat pikiran terganggu dan sebagainya. Bila benci kepada seseorang dipelihara, jauh-jauhkan kemarahan, jangan ada marah. Ya, buang jauh-jauh, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Kita marah pada siapa? Dan berusaha bahkan kalau bisa orang yang marah sama kita supaya baik, ya, supaya baik. Kita berusaha bagaimanapun juga, ya, supaya tetap baik. Jangan sampai nasib kita nanti sebagai qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu diantaranya tanda-tanda ahli, ya, maksiat, ya. Dan misalnya gimana? Ya, jadi dengan sopan santun gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita sombongin, apalagi memang kita nggak ada yang harus disombongin. Apa yang disombongin? Ilmu nggak punya, harta nggak punya. Apa yang sombongin pada orang, ya, kepada Allah dan sebagainya, ya. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita semuanya, ya. Qauluhu ma min adamiyin, maka ucapan sabda Rasul ma min adamiyin, tidaklah dari seorang hamba manusia, min di situ min zaidatin, min zaidah. Qauluhu illa fi nushatin alaufa, ai bil wawi, ialah dengan waw allati lil hal, yaitu wawunya waw lil hal, padahal orang itu, ya. Qauluhu hakama, kalimat hakama bipatil hai, dipatahkan haknya, wal kafi dan kafnya hakama, waya hadidun, yaitu besi, besi pilijami di inian apa namanya, kalau kuda tuh, ya, ikatan leher, ikatan di mulutnya, takunu alaan fil farosi, yang ada di hidungnya kuda, wahakam wahanakahu, dan dia dikendalikannya, ya, tamna'uhu min mukhalafati raqibihi, mencegah daripada dia melawan kepada yang naiknya. Jadi dikendalikan tuh dengan ini ya, diikat talinya, apa itu namanya kalau kuda tuh, dicocok, ya. Kalau kebo pakai apa? Kebo dikaluin, pakai kaluan. Kalau kerbau, ya kan, pakai dikaluin supaya dia ditarik dituntun. Jangankan orang gede, sama anak kecil juga nurut dia, begitu, ya, begitu. Jadi begitu juga kita sebetulnya, ya, ada kaluan.
diikat, ada tali ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Walamma kana, dan ketika ada al-hakama, tali kendali itu, ta'khuduhu bipamidabati, yang diletakkan dipakein di mulutnya itu hewan, baik itu kuda ataupun itu kerbau, sapi ya. Maka al-hanaku muttasilan birroksi, maka kendali itu adalah nempel dengan nyambung dengan tali yang ada di kepala. Ya, ja'alaha tamna'u, dijadikannya, ditaruhnya, diletakkannya, diikatnya ya, min hiya fi ra'sihi ya, dari yang ada di kepalanya, kama tamna'u al-hakama, sebagaimana mencegahnya al-hakama ad-dabah, yaitu tali kendali bagi seorang jadi satu hewan ya. Qauluhu biyadihi malakin, yaitu dipegangnya oleh tangan malaikat. Muwakkalin, yang ditugaskan bil adami, untuk masing-masing orang. Jadi masing-masing orang semuanya ada malaikat, yang 2 malaikat itu yang megang tali, yang megang tali di atas, tali bawah. Ini kita semuanya ada tali kita ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak tahu aja, nggak ngelihat itu talinya ya, kita nggak ngelihat talinya. Faija tawadu'a, maka apabila dia itu tunduk, tawadu, menerima, lil haqqi, kepada kebenaran, wal khuluqi, dan akhlak yang baik. Qauluhu qila lil malak, bersabda Rasul, dikatakan bagi para malaikat, ai min qibalillahi ta'ala, yaitu dari arah Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu irfa, ucapan irfa, angkatlah, hakabatahu. Jadi perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat. Irfa hakabatahu, tarik itu tali kendalinya. Qadarahu, yaitu kadarnya, wa manzilatahu, derajatnya tuh orang, tarik. Kalau dia takabur, tarik ke bawah, dia sombong, tarik ke bawah. Tapi kalau dia tawadu, tarik ke atas. Wa yatakabbaro, dan apabila orang itu takabur, qila lil malaki, maka diperintahkan kepada malaikat, do' hakamatahu, tarik ke bawah, rendahkan dia punya derajatnya ya. Hakamahnya, kendalinya, kinayatun an ijlalihi, sebagai kinayah untuk merendahkan mereka itu, menghinakan mereka itu, orang-orang yang sombong dan takabur. Fa inna min sifati zalil, karena bahwasanya daripada sifat-sifat kehinaan, ayan kusara sahu, biasanya akan menundukkan kepalanya. Samaratul takabur, maka buahnya daripada takabur fid dunya, di dunia, azillatu, hidup yang hina, bainal khalqi, di antara sesama orang, wa fil akhirati, dan di negeri akhirat juga terhina ya, duhulan nari, dia akan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum penutupan, Pak. Jadi Sabtu depan masih tetap ngaji terus ya. Apalagi kalau bisa nanti Ramadan juga bagaimana kalau kita ngaji terus? Nggak ada libur dong kita ya. Insya Allah diberikan sehat wal afiat, agar tetap kita merendahkan diri baik di hadapan Allah maupun sesama manusia dengan hidup tawadu.
Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat.